Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan TVRI Sumatera Selatan. Kali ini kami kembali hadir menjumpai Anda di Suara Sriwijaya bersama saya Nur Harisya Pratiwi. Baik pemirsa, dalam Suara Sriwijaya kali ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang mengenai bagaimana kondisi COVID-19 di wilayah Sumatera Selatan tersendiri. Karena kita juga sudah sama-sama melihat bahwa saat ini geliat perekonomian juga sudah kembali bangkit seperti itu apabila kita melihat kegiatan-kegiatan sosial atau bermasyarakat itu sudah mulai ramai seperti itu ya, dan juga sekolah-sekolah seperti itu, pusat perbelanjaan dan lain sebagainya itu juga sudah mulai digandrungi lagi oleh masyarakat. Namun di sini kita akan membahas lebih lanjut dalam tema apa kabar COVID-19 di Suara Sriwijaya bersama narasumber saya yang sudah hadir. Saya langsung sapa. Yang pertama ada Dr. Ica Andriani Liberty SKM MKes, tim ahli epidemiologi Satgas COVID-19 Sumatera Selatan. Assalamualaikum Dr. Ica. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih dok sudah hadir bersama saya di Suara Sriwijaya. Hari ini kita akan bahas mengenai kabar dari COVID-19 ya dok ya. Dan selain dokter Ica juga saya sudah kehadiran Bapak Muhammad Abduh, akademisi ilmu pemerintahan. Assalamualaikum Pak Abduh. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Wabarakatuh. Alhamdulillah baik, walaupun masih deg-degan. Nanti COVID datang lagi enggak ya? Waduh, nah itu nanti kita bahas lebih lanjut ya Pak. Kira-kira datang lagi enggak nih Pak COVID? Tapi semoga jangan sampai datang lagi ya, karena juga masyarakat sudah mengharapkan dan sudah happy sejauh ini ya dok ya, karena melihat kegiatannya juga sudah mulai bangkit lagi, sudah bisa bekerja dan lain sebagainya. Jadi semoga hari ini perbincangan kita juga bisa bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Dan bagi pemirsa yang ingin bergabung bersama kami melalui telepon interaktif, Anda dapat menghubungi nomor telepon 0711 311 454 atau Anda dapat menghubungi nomor telepon di layar kaca. Baik, saya akan ke Dokter Ica dulu. Dokter, kalau kita tanya nih, apa kabar COVID-19 di Sumatera Selatan hari ini? Kalau ditanya apa kabar COVID-nya, tentunya COVID masih ada gitu ya. Tetapi memang kondisi semakin membaik. Ini yang memang kita sudah tunggu-tunggu dan internasional pun sudah memberikan isyarat itu. Gitu. Yang patut kita syukuri memang angka kesembuhan kita berada di 95,62%. Kemudian penambahan harian juga sudah 2 digit begitu ya, tidak lagi sampai pernah waktu 2021 kita ketahui itu sampai harian puluhan gitu ya, bahkan pernah menyentuh angka ratusan. Nah untuk saat ini memang sebulan terakhir, 2 bulan terakhir ini yang kita amati penurunan memang terjadi baik pada kasus konfirmasi maupun kematian, tetapi masih ada di Sumatera Selatan pada tanggal 26 September masih ada 228 kasus yang masih berproses. Kasus berproses ini masih isolasi mandiri dan ada juga beberapa dirawat di rumah sakit atau pelayanan kesehatan seperti itu. Untuk yang dirawat di rumah sakit sendiri, apakah itu juga sama seperti tahun-tahun lalu seperti itu ya dok ya, bisa dikatakan parah untuk terkonfirmasi COVID-19-nya sendiri? Betul, jadi masih yang terkategori sedang ataupun berat yang dirawat di rumah sakit. Kalau ringan atau tanpa gejala tentunya isolasi mandiri di rumah. Dan memang mayoritas isolasi mandiri di rumah dari 228 kasus ini. Wah, luar biasa ini. Tapi kalau bisa dikatakan sampai akhirnya ini bisa menurun seperti itu ya dok ya, di Sumatera Selatan sendiri apakah artinya tingkat dibandingkan wilayah-wilayah di Indonesia lainnya, apakah wilayah Sumatera Selatan juga termasuk rendah? Dikatakan rendah tentu tidak begitu ya, penambahan masih terjadi saja begitu, tetapi memang ada satu hal yang patut kita syukuri juga, yaitu cakupan vaksinasi meskipun masih tetap harus kita kejar. Untuk warga masyarakat Sumatera Selatan, harapan kita ayo sama-sama kita capai dosis kedua sampai 70%. Saat ini masih di kisaran 67 sampai 68%. Kemudian dosis ketiga ini yang masih agak tertatih-tatih kita mencapainya. Untuk Sumatera Selatan kita berada di 17,62%. Andai saja ini sampai ke 70%, saya rasa kasus semakin turun, kemudian kondisi semakin baik lagi, karena masyarakat kita ketahui terjadi penurunan antibodi kita setelah 6 bulan dilakukan vaksinasi. Harapannya dosis ketiga juga dikejar oleh masyarakat, oleh kita semua. Baik, oke. Ini saya akan beralih ke Pak Abduh terlebih dahulu. Pak Abduh, ini kalau dari kacamata Pak Abduh sendiri yang melihat geliat perekonomian masyarakat seperti itu dan juga kegiatan-kegiatan banyak dilakukan oleh masyarakat saat ini, bagaimana menurut pendapat dari Pak Abduh?
Jadi saya meminjam terminologi yang biasa dipakai di ilmu pemerintahan. Karena bagaimanapun pemerintah itu kan yang menerima tugas dari negara untuk membantu masyarakat agar terbebas dari pandemi, Bu, ya istilahnya. Dari pandemi ini. Jadi tugas utama. Jadi kalau yang biasa, yang sebelum pandemi kan dia memastikan kalau ada orang hamil, kehamilannya harus sehat. Nah, begitu datang pandemi, pemerintah harus memastikan bahwa mereka yang sehat itu terlindungi, yang sudah sakit bisa sembuh. Sehingga tadi diungkapkan oleh Bu Ica, ya kan, bahwa di Sumsel masih yang untuk vaksin ketiga masih 17, Bu, ya. Harapannya menjadi 75%. Itu yang utama, seharusnya itu tugas pemerintah. Harus kalau perlu, walaupun dalam tanda kutip nanti dianggap memaksa, ya kan, kalau untuk kebaikan, ya kan, sehingga nanti kondisi 75% yang dituntut oleh ahli epidemiologi tadi ini bisa tercapai. Jadi kalau sampai 75% oke, sudah terlaksana, mudah-mudahan. Tugas berikutnya memastikan bahwa orang miskin itu bisa bangkit, bisa dicapai. Kemudian ingin memperkuat kehidupan keseharian, karena kan sudah lulu lantak itu selama 2 tahun, ya kan, mata pencahariannya hilang. Jadi kalau semakin kerja pemerintah itu bisa dipompa sedemikian kuat, maka akan memastikan kata yang saya gunakan itu adalah merawat. Jadi salah satu tugas pemerintah itu merawat, merawat agar kehidupan itu tetap berlangsung dengan sehat. Itu keywordnya. Bahkan bukan cuma pemerintah yang bahkan sekarang donor-donor asing dalam tanda kutip yang sering meminjamkan duitnya itu memberikan tugas 4 itu. Jadi kalau duit kurang, ayo pinjam lagi. Walaupun dalam tanda kutip, tapi harus bayar. Itu. Jadi jangan sampai nanti untuk memperbaikinya ini duitnya dapat pinjam, tetapi kondisinya tidak semakin membaik. Artinya kan sangat rugi itu. Itu yang utama dari pemerintah. Ayo terus kerja bersinergi. Seperti 1 tahun yang lalu, kalau 1 tahun yang lalu kan semua orang kerja untuk itu, ya kan, apakah itu polisi, apakah itu TNI, apakah itu LSM, apakah itu tokoh-tokoh masyarakat, semua turun. Dalam istilah Pak Harto dulu itu namanya gugur gunung. Semua kerja untuk mencapai kebaikan itu. Apa kebaikannya? Terhindar dan bisa memperingan orang yang sudah kena COVID dan menjaga agar yang sehat tidak terkena. Itu tugas utama pemerintah. Tinggal ditagih sekarang. Tinggal ditagih. Tinggal ditagih. Aplikasinya di masyarakat seperti apa gitu ya, Pak Iya, ya? tinggal ditagih karena masyarakat sudah bayar pajak. Oke, baik. Saya akan kembali ke Dokter Ica. Dokter, ini kalau kita melihat kan apabila berkaca dengan 2 tahun sebelumnya gitu, tahun ini juga bisa dikatakan mungkin lebih baik dibanding 2 tahun sebelumnya. Apakah itu artinya memang vaksinasi memang benar-benar seperlu itu ya, Dok, ya gitu, atau juga bisa dikatakan mungkin nilainya tuh bisa maksimal gitu untuk menekan angka terkonfirmasi atau penyebaran COVID-19? Iya, jadi kalau kita flashback ke 2020, 2021, di 2020 menuju 2021 sampai Oktober memang belum dikeluarkan cara berbagai negara melakukan assessment situasi. Itu belum seragam tuh. Jadi kita belum punya level situasi. Sumatera Selatan level berapa, Indonesia level berapa itu belum ada. Nah, di November 2021 itu keluar, kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Kesehatan, lalu diikuti pula oleh kabupaten kota, provinsi. Dari situ benar-benar dipetakan bagaimana transmisi levelnya di sebuah wilayah. Kemudian kapasitas respon seperti apa, dan yang terakhir adalah vaksinasi. Jadi ketiga ini sinergis antara
pengendalian level transmisi di populasi bagaimana, kemudian kapasitas respon mulai dari tracing, testing. Kalau ingat dan pernah membaca instruksi Menteri Dalam Negeri jelas dan lugas, Bapak Menteri beserta jajarannya menuliskan begitu ya. Sumatera Selatan, Kota Palembang butuh berapa lagi yang harus di tracing, butuh berapa lagi rasio kontak erat yang harus dikejar. Nah, itulah yang menjadi kemudian provinsi, kabupaten, kota menindaklanjuti karena diumumkan begitu ya, ditulis dengan gamblang. Artinya Sumatera Selatan misal waktu itu kapasitas responnya lemah begitu ya, kemudian naik ke terbatas, naik lagi ke memadai. Nah, itu yang menurut saya gebrakan besar untuk pengendalian pandemi. Di satu sisi vaksinasi, jelas memang ketika cakupan vaksinasi kita mulai masuk ke 70% di vaksinasi dosis pertama, penurunan kasus memang terlihat kecenderungan menurunnya. Jadi memang benar-benar maksimal gitu ya dari penggunaan vaksinasi sendiri gitu untuk menekan penyebaran COVID-19 di wilayah Sumatera Selatan sendiri gitu kan ya. Apalagi juga mungkin sampai saat ini juga masih terus dikejar meskipun ya Dok ya, masih tetap diusahakan juga untuk masyarakat supaya tetap bisa mengikuti program vaksinasi booster dari pemerintah. Baik, saya akan kembali ke Pak Abdu. Pak Abdu, ini tadi kan juga sempat dikatakan bahwa tugasnya pemerintah adalah juga melindungi orang miskin dan juga rentan gitu. Memang seperti perlindungan seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi kaum tersebut? Kalau World Bank menggunakan istilah pemulihan yang tangguh. Nah, syaratnya harus dipenuhi yang disebutkan Bu Ici tadi. Betul. Penuhi vaksinasi itu. Kemudian jaga kebiasaan yang sehat dan kalau boleh berterima kasih, kita berterima kasih dengan COVID ini. Dari sisi ilmu pemerintahan kita adalah laboratorium ilmu pemerintahan yang bagus. Kenapa? Kita bisa membuktikan. Analog pada orang, kalau orang itu gemuk kan lamban. Kalau orang itu katakanlah langsing kan lincah. Demikian juga dengan pemerintah. Begitu penyelenggara pemerintahan itu gemuk, maka dia akan lamban. Dia akan susah ngambil keputusan. Nah, itu terbukti. Ya, bahwa dengan kondisi pemerintahan yang lamban, kenapa dia lamban? Karena gemuk. Maka harus dikurangi. Gimana caranya ya? Nanti kita atur. Nah, itu yang pertama. Manfaat dari adanya COVID. Baik. Kemudian pemulihan yang tangguh itu akan mempersyaratkan. Apa syaratnya? Vaksinasi itu tadi. Kemudian setelah vaksinasi itu maksimal, katakanlah kalau untuk Sumsel, vaksin ketiga itu pengennya 75% yang diinginkan supaya pemulihannya itu tangguh, maka nanti kehidupan ekonomi dan sosial dan seterusnya itu akan membaik. Kalau itu membaik, biasanya investasi datang. Nah itu, begitu investasi datang, mudah-mudahan istilah pemulihan yang tangguh itu akan terlaksana. Jadi kalau itu belum tangguh pemulihannya. Jangan-jangan hanya sepotong-sepotong. Nah itu, jadi jangan sampai pemulihannya itu tidak yang sesungguhnya atau yang seolah-olah. Atau dalam bahasa Palembang, pemulihannya eca-eca. Saya menggunakan istilah lokal biar enak. Jadi kalau itu tangguh, ditandai dengan vaksinasi tadi yang sudah sampai batas minimal 75% yang bagus. Kemudian penyelenggara pemerintahan lincah sehingga nanti pemulihannya tangguh, maka akan berkelanjutan pemulihannya itu dan dengan sendirinya investasi masuk. Masyarakat bisa mulai bernafas lega karena sudah terbebas, bisa bekerja dengan baik, orang-orang biasa bisa mencari nafkah dari pagi sampai malam. Teringat kan kalau yang tempo hari itu pagi-pagi nggak balik keluar pasar Bu ya, pasarnya sepi. Pasar juga sepi. Dan malam datang lebih cepat. Nah, mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi. Baik, jadi pemulihan dari untuk vaksinasi seperti itu melihat kesehatan juga masyarakat itu juga berdampak atau akan merembet juga ke pemulihan sektor yang lain gitu. Betul, ya Pak Abdu ya. Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi pemirsa di Suara Sriwijaya, tetaplah bersama kami akan kembali.
masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai, sayang. Pak, jangan Ya? lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Ya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan, Pak. Anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Mas, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya dan kami masih mengajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711-311-454 atau Anda dapat menghubungi nomor telepon di layar kaca. Kami masih dengan tema yang sama yaitu apa kabar COVID-19 bersama Dr. Ica dan juga Pak Abdul. Baik, saya akan kembali ke Dr. Ica. Dr. Ica, ini kalau kita melihat gitu ya, pandemi COVID-19 ini kan sebenarnya tidak semuanya buruk seperti itu ya. Mungkin pasti namanya sesuatu hal itu ada dari sisi buruknya, dari sisi baiknya. Nah, pandemi COVID-19 ini juga pasti memiliki sisi baiknya, sisi positifnya gitu kan ya. Kalau dari Dr. Ica sebagai seorang epidemiologi melihat atau Satgas COVID-19 melihat ini seperti apa? Iya, jadi betul pandemi ini banyak mengajarkan ke kita semua, ke pemerintah, ke masyarakat maupun sampai komunitas dan sampai individu tingkat rumah tangga begitu ya. Yang paling utama adalah protokol kesehatan. Protokol kesehatan kembali mengajarkan kita untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Dari mulai anak-anak sampai lansia, tidak ada yang tidak mengenal yang namanya memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, kemudian makan makanan yang bergizi, seimbang. Kalau sedang tidak sehat, di rumah saja begitu dan selalu menjaga bijak gitu ya ketika ada di kerumunan, ketika memang jaga jarak tidak bisa dilakukan, maskernya kemudian dikencangkan begitu. Itu memberikan kita tentunya pelajaran yang berharga dari sisi kesehatan. Kemudian banyak sekali yang meningkat dari sistem pelayanan, terutama rumah sakit yang kita ketahui, unit pelayanan kesehatan lainnya, sistem informasinya gitu ya. Kemungkinan sebelum pandemi kita yang namanya antri sudah biasa, tetapi saat pandemi kita diajarkan kembali untuk memanfaatkan teknologi, mendaftar 1 hari sebelum kalau memang tidak dalam kondisi gawat darurat. Nah itu tentu banyak memberikan perbaikan-perbaikan pada sarana pelayanan kesehatan, tidak hanya sumber daya tapi juga fasilitas. Dan yang ketiga adalah dari sisi pendidikan. Pendidikan tentu terdampak begitu ya. Saya juga mengalami tahun-tahun lalu, bahkan juga TVRI sempat mengundang bagaimana nih tatap muka apa memang sudah layak dilakukan di Sumatera Selatan atau belum. Kita selalu mengevaluasi, asesmen situasi dulu apakah memang sudah layak, dan pemerintah Sumatera Selatan juga sebelum mengambil langkah gitu ya, selalu berdiskusi dengan Dinas Pendidikan juga bagaimana langkah ke depan. Kita hati-hati tentunya, kita tentu melindungi anak-anak kita, dan pandemi ini mengajarkan pembelajaran metode online tentunya sudah tidak asing lagi. Kemajuan teknologi dirasakan untuk anak-anak kita. Meskipun memang dampak negatifnya pun juga ada, tetapi saya rasa kesininya kita semakin bijak semuanya gitu dari sisi pendidikan. Dan ekonomi juga banyak sekali kegiatan-kegiatan saat ini juga semakin banyak yang kita ketahui, dan yang sangat kami syukuri dari Satgas COVID-19 adalah beberapa penyelenggara event-event besar yang melibatkan banyak massa, lebih dari 1.000 misalnya begitu, selalu sebelumnya berkonsultasi dengan tim Satgas seperti apa protokol kesehatannya, yang tentunya juga kami sesuaikan dengan edaran Satgas nasional. Bahwasannya protokol kesehatan, kemudian vaksinasi dosis 2 minimal sudah dilakukan. Anak-anak juga harus dibatasi pelibatannya. Jadi kita semua sama-sama belajar dari pandemi untuk hidup lebih sehat dan produktif.
Wah, luar biasa, sama-sama belajar dari pandemi ya. Betul. Itu keywordnya salah satunya juga gitu, karena memang ada banyak hal mungkin kita melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih positif lagi karena adanya pandemi COVID-19. Baik, saya akan kembali ke Pak Abdu. Ini kalau Pak Abdu, kalau kita berbicara mengenai pemerintahan, mungkin regulasi dan lain sebagainya, berkaca dengan adanya pandemi COVID-19, apakah juga banyak termasuk kemajuan-kemajuan juga yang dilakukan oleh pemerintah? Oke, ilmu pemerintahan menggunakan bahasa nyontek pada kondisi alam. Jadi di satu sisi, COVID itu perlu dimaknai sebagai sabda alam. Nah, kalau alam bersabda nggak mungkin dilawan kan? Betul. Tetapi dikondisikan agar yang membahayakan itu berkurang. Nah, jadi karena itu adalah sabda alam, maka penyelenggara pemerintahan harus cerdas memaknai. Peristiwanya boleh sama-sama kematian, tetapi ada yang menangisi karena menyesali, ada yang menangisi bahwa itu adalah pembelajaran, tak baik. boleh terulang kembali. Nah, Baik, Pak itu Abdu. yang utama. Oke, Pak Abdu, ini kita akan angkat telepon terlebih dahulu mungkin ya. Selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang juga Mbak. Baik, dengan siapa di mana Mbak? Selamat siang juga Mbak. Saya dari Pelaju, Ibu Ruli. Baik, Ibu Ruli, silakan Ibu Ruli. Ya, Silakan Bu pertanyaannya. ya, makasih Mbak. Selamat siang juga Ibu Dokter dan Bapak Dokter di TVRI. Iya, siang Ibu. Saya ingin menanyakan ya Pak, mohon penjelasan Ibu masalah ibu hamil. Kalau vaksin pertama, kedua sudah dilakukan. Untuk yang ketiga, dia dalam situasi hamil. Itu bagaimana? Dan untuk yang sudah melahirkan, ada bayi, 1, 2, 3 sudah. Tapi, 1, 2, 3 sudah. Sekarang untuk bayinya gimana yang masih menyusui dengan situasi COVID kita ini, seperti kata Ibu dibilang hilang, tapi ada juga untuk mengatasinya supaya ibunya sehat, anaknya sehat, dan ibu yang hamil juga anak dalam kandungan. Mohon penjelasan. Terima kasih. Baik. Selamat siang. Terima kasih Ibu Ruli. Mungkin sebelum melanjutkan perbincangan dengan Pak Abdu tadi boleh langsung dijawab dulu ya. Untuk Dokter Ica, silakan Dokter. Selamat siang Ibu Ruli di Pelaju. Harapannya apakah memang Ibu tadi dalam kondisi hamil ataupun yang tadi sudah melahirkan dan menyusui, silahkan datang dulu ke fasilitas kesehatan terdekat yang paling mudah dan paling dekat tentunya puskesmas setempat. Di sana silahkan menyampaikan seperti apa kondisi Ibu sekarang, apakah Ibu layak mendapatkan vaksinasi dosis ketiga gitu ya yang dimintakan oleh Ibu, karena Ibu dalam kondisi yang tadi ada pertanyaan sedang hamil, dan yang kedua yang sudah melahirkan atau sedang menyusui. Karena untuk ibu hamil dan menyusui tentunya ada yang harus diperhatikan begitu. Tapi kalau untuk menyusui silahkan datang dulu ke fasilitas kesehatan terdekat. Tentunya yang paling dekat dan mudah adalah puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama kita. Oke, baik, sudah langsung dijawab untuk pertanyaan dari Ibu Ruli tadi. Semoga membantu seperti ada Dok ya, dan juga untuk pemirsa mungkin yang ingin bergabung kembali bersama kami di Suara Sriwijaya, Anda dapat menghubungi nomor telepon di 0711311454. Baik, kita akan kembali ke Pak Abdu. Silakan Pak Abdu, mohon maaf kita tadi terputus. Oke, jadi terputus. Jadi keyword yang pertama tadi bahwa COVID oleh penyelenggara pemerintahan itu sebaiknya dimaknai sebagai sabda alam. Kemudian karena itu sabda alam harus pintar-pintar memaknai. Maka karena kalau kita pintar-pintar memaknai, COVID memberikan petua bahwa kerjasama antar daerah itu wajib. Barangkali dulu kan saya untung apa? Itu kan. Iya. Jadi selalu untungnya dagang saja yang dianggap seperti dagang. Tetapi setelah ada COVID, kerjasama antar daerah itu wajib adanya. Sehingga kita bisa meminimalisir kejadian COVID itu. Jadi terbayang nggak kalau DKI itu tidak kerjasama dengan Bogor, kemudian Bekasi dan Tangerang. Atau kalau kita tidak kerjasama dengan OI, dengan Banyuasin. OI menyembunyikan pasien-pasien yang orang-orang yang kena COVID, yang menyembunyikan kan kita nggak tahu. Tapi dengan keterbukaan
yang dicontohkan oleh COVID ini, bahwa bekerja sama itu memang wajib. Nah, demikian juga nanti kelanjutannya, agar pemulihannya itu tangguh, kerjasama data tadi itu harus terus dilanjutkan agar pemulihannya tetap tangguh. Ya kan, kalau pulih di Palembang, harapannya yang di sekitarnya pun juga harus pulih. Kapan itu pulih? Kalau itu didukung kerjasama. Jadi nanti yang kuat, katakanlah kalau di Palembang kan itu kuat dari sisi keuangan, ya kan? Apa salahnya kerjasama dengan daerah-daerah di sekitarnya, sehingga pemulihannya itu bisa tangguh dan berkelanjutan, itu yang utama. Pemulihannya tangguh dan berkelanjutan. Kapan itu tidak bisa berlanjut? Kalau dia tidak mau kerjasama. Nah, itu yang utama, ukuran real dan terukur. Jadi harus kerjasama. Kalau perlu, misalnya Palembang kelebihan tenaga kesehatan, apa salahnya? Daerah yang kurang dibantu, misalnya kan. Jadi mudah-mudahan yang ahli-ahli seperti beliau ini kan ilmunya nanti bisa tersalur, kan nggak perlu sampai formal pendidikan tinggi, tetapi dengan pelatihan-pelatihan tertentu beliau bisa melatih, ya kan, melatih mulai dari kebiasaan yang kecil-kecil tadi, mulai dari membasuh tangan sampai pada kebiasaan sampai di rumah harus cuci tangan, kemudian ganti baju yang dipakai di perjalanan dan seterusnya. Nah, harapannya kalau pemulihan itu dianggap tangguh dan bisa berkelanjutan, kegiatan ekonomi bisa jalan, mudah-mudahan investasi kembali masuk dan orang-orang biasa yang selama ini kesulitan kembali tersenyum karena dia bisa melanjutkan kehidupannya, mencari nafkahnya normal kembali. Nah, harapannya nanti harga-harga tidak naik. Nah, itu ya, kembali ke situ ya, ya, kan? Pak ya. Balik-balik lagi ke sana. Ya, harga-harga tidak naik. Walaupun nanti akan nyerempet ke BBM kan. Nah, tapi bagaimanapun kita harus mensikapinya itu, jangan sampai gara-gara BBM-nya naik, itu kan harga barang-barang jadi naik, kemudian barang-barang yang bergizi menurut Ibu tadi itu tak terjangkau. Terbayang nggak kalau yang bergizi itu tak terjangkau? Maka imunitas tubuhnya berkurang. Apakah yang akan terjadi, Bu? Kalau imun tubuhnya itu berkurang? Nah, setua itu akan datang lagi. Nah, mudah-mudahan itu tidak terjadi, ya kan? Mekanismenya itu, tidak terjadi dan ilmu yang seperti beliau miliki ini harus disalurkan cepat-cepat. Betul. Nah, karena kan tidak semua orang tahu seperti beliau, ya kan? Nah, mudah-mudahan harapannya sekarang ilmu menjadi semakin terbuka dan beliau bisa menunjukkan ini loh, kalau kamu tidak malas cuci tangan ini yang terjadi, malas pakai ini loh yang terjadi. Tidak bisa lagi orang melawan itu kalau sudah ditunjukkan bukti. Betul sekali. Baik, nanti kita akan lanjutkan perbincangan ya Pak Abdul dan juga Dr. Richa, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Suara Sriwijaya akan kembali usai jeda berikut. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai, sayang. Pak, jangan lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Ya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan Pak, anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Mas, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima
kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Kami masih bersama Dr. Ice dan juga Pak Abdu. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin bergabung bersama kami melalui telepon interaktif, Anda dapat menghubungi nomor telepon 0711 311 454 atau Anda dapat menghubungi nomor telepon di layar kaca. Saya akan kembali ke Dr. Ice. Dr. Ice, kalau kita melihat tadi kan juga sudah dikatakan oleh Dr. Ice bahwa capaian vaksinasi di Sumatera Selatan saat ini untuk vaksinasi kedua itu ada di 67-68%, dan untuk vaksinasi booster yang ketiga itu masih di 17,62%. Nah, ini kira-kira apa yang menjadi kendala terbesar dari Sumatera Selatan masyarakatnya ini untuk bisa membantu pemerintah mencapai 70% atau capaian vaksin minimal gitu yang dituju oleh pemerintah? Silakan, Dok. Jadi memang untuk vaksinasi dosis ketiga terutama ya, dosis kedua 67,72% tadi ya, hampir sebenarnya 70%, tapi dosis ketiga yang kita masih lamban. Ya karena kita mulai euforia saya sebut gitu ya, ketika memang vaksinasi dosis pertama sudah pecah rekor 70, kemudian yang kedua juga hampir menuju 70, kasus diikuti dengan penurunan kasus, diikuti dengan penurunan angka kematian, angka rawat inap, rumah sakit, itu yang menjadikan masyarakat sedikit euforia. Kemudian lagi memang banyak sektor yang sudah mulai melonggarkan gitu. Jadi ya anggapan bahwa COVID itu tidak ada di sebagian besar masyarakat. Ini yang sangat kita sayangkan, karena apa? Vaksinasi sudah terbukti menurunkan, kemudian membuat kondisi kita semakin membaik. Mungkin kekurangannya lagi adalah kekompakan dari semua sektor. Jadi kita sudah sama-sama tahu masuk mall pun saat scan barcode Peduli Lindungi kita tidak eligible, tidak boleh masuk sebenarnya kalau tidak hijau, tidak vaksin dosis ketiganya ada. Tapi kan tidak semua, misalnya pusat perbelanjaan, fasilitas-fasilitas tertentu yang menerapkan scan Peduli Lindungi memperhatikan itu. Ketika pengunjungnya belum eligible masuk, harusnya diperingatkan, Bapak belum boleh nih, belum booster ya Pak gitu. Nah, kalau misalkan ini dijadikan syarat administratif seperti mudik contohnya gitu ya, kita sedikit dipaksa seperti tahun lalu, saya rasa vaksinasi dosis ketiga akan cepat naiknya gitu. Kita menunggu momen itu sebenarnya. Di Desember penghujung tahun biasanya liburan Pak ya, Abdu ya. Nah, ini masyarakat juga ya healing-healing ke luar negeri mungkin, ke luar kota, dan ketika vaksinasi booster dijadikan syarat perjalanan kembali, kemudian administrasi juga mempersyaratkan seperti itu. Apa mau dipaksa lagi nih masyarakat gitu? Harapannya sih tidak. Kesadaran dari masyarakat, terutama seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan kan sudah menjadi kebiasaan yang baik gitu ya untuk memelihara kesehatan. Sebenarnya harapan kami kepada masyarakat vaksinasi dosis ketiga juga seperti itu, masyarakat sendiri yang sadar dan merasa ini perlu gitu. Baik, apalagi karena kita juga sudah sama-sama melihat gitu bahwa angka penyebaran COVID-19 itu sudah semakin turun. Artinya memang maksimal sekali kerja dari vaksin ini sendiri gitu ya Dok ya. Jadi mungkin sama-sama masyarakat ayo kita kembali semakin sadar untuk ikuti vaksinasi booster kali ini dari pemerintah. Baik, saya akan ke Pak Abdu lagi. Pak Abdu, ini juga mungkin gak beda jauh di pertanyaannya juga Pak ya, tapi kalau dari segi pemerintah kira-kira hal apa nih Pak yang mungkin bisa dilakukan pemerintah secara maksimal mungkin untuk membantu merayu masyarakat untuk mau mengikuti program vaksinasi booster khususnya agar mencapai angka minimal atau 70-75% tadi? Oke, jadi harusnya penyelenggara pemerintahan tidak boleh stop, tidak boleh capek, harus kerja terus. Kenapa? Karena memang penyelenggara pemerintahan itu dibayar untuk itu, wajib merawat. Nah, maka harus kembali digaungkan bahwa menjamin penduduk itu tetap sehat itu kewajiban utama sebelum pendidikan, ya kan? Jadi itu amanahnya. Maka penyelenggara pemerintahan harus ditagih. Dan siapa yang bisa menagih itu penyelenggara legislatif yang harus menagih. Jangan sampai kendor. Begitu kendor akan timbul lagi dan pasti lebih mahal. Jadi kalau selama ini barangkali dia mikir, sayang karena tidak mampu menyusun prioritas anggaran tadi, sayang itu kan udah mulai turun katanya kan. Oke lah kita kendorkan. Jangan lupa begitu kendali itu lepas akan jauh lebih mahal. Bagaimanapun mencegah itu jauh lebih murah. Semahal-mahalnya biaya untuk mencegah, pasti
lebih murah dibanding kalau sudah kejadian. Daripada mengobati ya. Itu hipotesis itu harus terus dipegang oleh penyelenggara pemerintahan dan penyusun anggaran. Maka yang wajib menagih itu legislatif ke eksekutif. Harus itu. Kenapa? Kalau enggak habis sudah. Ya kan? Terbayang nggak kemarin waktu tahun 2020 dan 2021 semua duit tersedot untuk COVID. Nah, jangan sampai itu terulang lagi, ya kan? Nah, maka niat baik tadi itu harus dibarengi oleh semua. Semua harus terlibat, semua harus menagih, termasuk misalnya pendakwah. Harusnya pendakwah itu bisa memberikan cermin. Bayangkan haji saja bisa tak terselenggara. Bayangkan haji bisa tak terselenggara kalau itu sudah tidak bisa dicegah. Jangan sampai kejadian itu akan terjadi lagi gara-gara sedikit mengendor. Nah, maka jangan merasa capek untuk terus menjaga, jangan merasa capek untuk terus mendengungkan bahwa itu masih bahaya. Nah, itu yang utama dari penyelenggara pemerintahan. Yang kedua harus terus bekerja sama. Jadi di bagian kita ini adalah andil TVRI. Karena TVRI kan TV publik, inilah kewajibannya, jangan stop. Begitu stop terjadi lagi, terbayang nggak kalau haji pun bisa urung, ya kan? Iya. Banyak tetangga-tetangga kita udah mau berangkat urung haji. Siapa yang pemerintah mana yang berani mengurungkan haji? Pasti demo semua orang yang beragama. Tapi COVID berani, nah, jangan sampai itu terjadi lagi. Nah, bayangkan itu. Maka pendakwah pun harus ikut andil, menagih pada penyelenggara pemerintahan. Siapa yang berani melawan pendakwah? Kenapa? Karena dia menyuarakan kebenaran. Ayolah dalam khutbahnya, dalam ceramahnya, ayo tuturkan, ayo ajak terus penyelenggara pemerintahan. Karena mereka yang bertanggung jawab. Kenapa mereka yang bertanggung jawab? Karena mereka yang pegang duit. Ya kan mereka ditagih kan, rakyat seperti kita kan ditagih pajak. Nah karena kita sudah diminta pajak, oke kita tagih. Pajak tadi masih dipakai nggak untuk menanggulangi COVID? Supaya pemulihan ini tetap tangguh dan berkelanjutan. Nah memang kita sudah. Nah, jadi kita untuk kondisi kita sendiri dengan teman-teman, oke, sering pakai ini. Misalnya kalau jalan ke pasar, oke lah pakai ini. Pakai masker misalkan, sudah supaya terbiasa, paling tidak ini jadi contoh. Kalau di pasar itu tidak banyak lagi orang pakai masker, itu masih menjadi contoh. Oh itu masih ada yang pakai masker, berarti itu masih bahaya. Walaupun sepasar itu hanya 5 orang yang pakai masker, jadilah paling tidak itu menjadi patung yang memperingati bahwa pernah ada COVID. Anggap saja kita ini patung berjalan, monumen berjalan. Oh masih ada. Jadi itulah kalau orang itu beragama, inilah niat baiknya, inilah yang bisa kita, inilah amal solehnya, ya kan? Cuman kita bisa sanggup mampu pakai masker, oke. Nah, mudah-mudahan penyelenggara pemerintahan juga ikut terlibat. Oh iya masih ada orang, oke kita mulai lagi, jangan sampai itu terjadi. Nah, dan angka-angka yang tadi itu harus terus dimunculkan. Oh kita masih ada nih yang sakit, masih ada. Kalau perlu yang kematian itu ditonjolkan. Nah, ditonjolkan agar orang takut. Siapa yang nggak takut dengan kematian? Betul. Jadi angka-angka tentang kematian oleh COVID itu harus terus ditonjolkan. Jangan sampai kalah oleh peristiwa lain. Misalnya kalah oleh peristiwa demo. Jangan sampai itu. Karena apa? Demo ya seperti itulah. Tapi kalau COVID membawa kematian. Nah, itu yang utama. Sedikit menakut-nakuti menurut saya masih bisa ditolerir. Bukan nanti melanggar HAM menakut-nakuti katanya. Enggak. Jadi angka kematian karena COVID itu harus terus ditonjolkan. Kalau perlu itu di teks yang berjalan itu terus tonjolkan itu. Nah, siapa tahu ini produsernya dengar. Nah, kematian COVID hari ini sekian. Nah, supaya orang masih mikir, oh iya masih ada itu. Dan harapannya penyelenggara, masih perlu berarti anggaran untuk itu. Dia akan distribusikan untuk mengurangi pandemi tadi, ya kan, supaya pemulihannya tangguh dan
berkelanjutan. Wah, itu itu yang yang utama. Yang utama adalah harus pemulihannya tangguh dan juga berkelanjutan. Tapi kalau untuk dari segi masyarakatnya sendiri ya Pak Oki juga tadi juga mengatakan bahwa tujuannya kita atau tanggung jawabnya kita sebagai manusia ini adalah salah satunya merawat gitu ya Pak ya. Betul. Padahal bentuk dari kita untuk membantu, kesadaran kita untuk membantu pemerintah seperti tetap menerapkan protokol kesehatan, mengikuti vaksinasi itu juga merupakan salah satu bentuk merawat gitu kan. Tapi mengapa Pak sampai saat ini mungkin masih ada kalangan-kalangan yang mungkin kurang rasa ingin merawatnya itu? Mungkin mereka udah merasa aman, atau sudah merasa kuat, atau dalam tanda kutip, kalau saya ingat, jangan-jangan ini sudah menantang yang kuasa. Karena COVID itu kan sabda alam. Siapa yang berani melawan sabda alam? Siapa yang berani menantang hujan? Siapa yang berani melawan sinar matahari? Kan nggak ada. Nah, barangkali itu yang harus ditonjolkan, bahwa terus merawat kegairahan, keinginan untuk sembuh dan terhindar dari COVID itu wajib hukumnya. Sewajib menghindari kecelakaan. Terbayang nggak kalau orang itu sudah berani untuk mencelakai dirinya? Kalau menurut pendakwah itu kan berdosa. Nah, barangkali nanti pendakwah juga Bisa harus ikut mulai andil. memasukkan pesan-pesan itu walaupun cuma beberapa kalimat. Nah, karena itu adalah, kalau boleh mungkin itu adalah sebagian dari iman. Menurut saya yang awam, ya kan? Karena menjaga diri. Karena dengan itulah tanda-tanda keimanan tadi. Nah, mudah-mudahan penyelenggara pemerintahan tidak bosan-bosan menggaungkan bahwa COVID itu masih membahayakan, walaupun angkanya, kematiannya sudah mulai nurun, tapi masih tetap ada, dan jangan sampai terjadi gelombang keberapa Bu? Gelombang keempat. Jadi kita sudah melalui 3 gelombang, jangan sampai ada gelombang berikutnya. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan apakah nanti bagaimana kondisi COVID-19 menurut dari Dokter Ica ke depannya gitu. Apakah ada gambaran apakah COVID ini akan berevolusi kembali dan lain sebagainya. Mungkin itu yang harus diwaspadai juga oleh masyarakat gitu ya Dok. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di Suara Sriwijaya. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda berikut. Di Corona Fashion Show menarik, gaya nyentrik namun menggelitik. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, antibakteri dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir sebelum dan sesudah melakukan aktivitas atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat. People of the world, we are in jeopardy. Striving times to act in solidarity. Our wish to heal the world, we shall do whatever must be done. We cover together. Stronger, navigate the sea of change. We have always overcome hand in hand.
Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya dan kami akan kembali berbincang dengan narasumber saya hari ini dan saya akan ke Dr. Ica dulu. Dokter, ini kan WHO juga sebenarnya sempat mengatakan bahwa dunia ini juga untuk tidak buru-buru menganggap COVID ini beres seperti itu ya. Kita masih harus fokus pada akses vaksin, perawatan dan juga mungkin tetap ada tes COVID-19 seperti itu kan ya. Itu merupakan salah satu bentuk atau langkah kita untuk menekan penyebaran COVID-19. Nah, apakah ini artinya kita juga memang harus masih mewaspadai mungkin takutnya ada gelombang COVID ke depannya gitu? Iya, jadi kita pun sebagai epidemiolog tidak pernah bisa memprediksi puncak kasus di mana, keganasan dari varian yang kemudian nanti muncul seperti apa, dan 1 minggu ke depan seperti apa kemunculan kasus kita tidak pernah bisa prediksi. Dan kepada masyarakat juga kita tentu sama-sama belajar dengan pandemi ini. Kita kira 2020 yang paling parah, ternyata 2021 juga banyak yang menjadi korban begitu. Apa artinya ketika semuanya ini tidak bisa kita prediksi dan ini merupakan virus begitu ya yang terus bermutasi, kemudian menimbulkan varian-varian baru yang cara mempelajarinya pun tidak membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Tentunya kita tetap harus waspada. Kita sama-sama tahu bahwa protokol kesehatan bisa mencegah, murah dan mudah menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Kita harus bijak kapan kita harus sangat ketat dengan protokol kesehatan. Dari level rumah tangga pun, ibu rumah tangga, kemudian anak-anak, kepala rumah tangga juga semakin, menurut saya pandemi ini mengajarkan kita semua, gitu ya. Dan kuncinya pun ada pada seorang ibu di rumah. Ini yang kembali saya ingatkan, ketika pendidikan juga sudah sektor ini sudah dilonggarkan, anak-anak kembali kita ajarkan hidup bersih dan sehat. Bekali mereka tidak hanya bekal makanan yang sehat supaya mencegah penyakit-penyakit lainnya, tetapi juga bekali dengan masker, karena tidak hanya virus COVID-19 yang dicegah, tapi juga infeksi saluran pernafasan, kemudian pencernaan ketika dia rajin membasuh tangan, memakai hand sanitizer, itu juga bisa tercegah. Jadi sama-sama yuk waspada tidak hanya pada COVID-19 tapi terhadap penyakit-penyakit lain, terutama juga penyakit tidak menular. Ini yang mungkin kita sedikit lupakan pada pandemi ini. Penyakit tidak menular yang disebabkan karena kurangnya aktivitas fisik, pola makan yang tidak baik, tidak bergizi, kemudian kurang serat, kurang gerak olahraga, ini juga akan berpotensi menjadi faktor risiko penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes. Ini juga harus kita mulai yuk sama-sama kita semua bangkit. Jadi kesehatannya benar-benar pulih, akibatnya apa? Ekonomi bangkit gitu ya Pak Abdu, ya harapan kita seperti itu. Oke, baik. Jadi itu tadi untuk memastikan bisa bangkitnya di segala sektor, salah satunya juga ekonomi gitu ya Dok ya. Jadi memang untuk kembali lagi misalnya kepada masyarakat bahwa tidak lengah gitu, jadi masih tetap harus mewaspadai semuanya. Baik, saya akan ke Pak Abdu lagi. Pak Abdu, ini kan tadi juga sempat dikatakan oleh Dr. Ica bahwa tadi bisa membangkitkan kegiatan ekonomi dan lain sebagainya gitu kan ya. Kalau dari Pak Abdu sendiri mungkin kira-kira bagaimana langkah yang paling tepat gitu untuk dapat bisa membantu masyarakat? Ya, mungkin saat ini sudah mulai bangkit, tapi untuk tetap membuat masyarakat ini semangat untuk membangkitkan dunia ekonominya sendiri. Penyelenggara pemerintahan harus adaptif. Nah, itu keywordnya, adaptif terhadap penyakit ini, terhadap COVID ini. Dan mulai digemakan, ayo kita berteman dengan COVID. Namanya berteman, itu tetap ada jarak. Ya kan? Namanya saja berteman. Ya kan? Jadi karena kita berteman, kita tahu banyak. Tahu bahkan hampir sifat-sifatnya kita tahu. Dengan berteman, kita bisa bersikap dengan percaya diri. Salah satu indikator percaya diri itu, kita tidak ragu untuk selalu cuci tangan. Itu karena kita berteman dengan COVID. Kalau kita tidak berteman, kita akan terus ketakutan. Karena takut kayaknya akan menggerogoti imun, Bu ya.
Jadi kita harus berteman dan itu bisa digaungkan oleh penyelenggara pemerintahan yang adaptif tadi. Tidak ditakuti, kita berteman tapi tetap waspada. Kalau dalam bahasa agama, waspada itu takwa. Dalam bahasa saya. Jadi waspada. Jadi dia tahu itu. Jadi saya dari luar nih, dari pasar. Berarti saya harus cepat-cepat ganti baju yang bersih. Kalau perlu mandi, cuci tangan wajib. Jadi cuci tangan menjadi wajib. Barangkali dalam keagamaan belum ada itu fikihnya, ya kan? Tapi apa salahnya? Karena itu akan menjauhkan dari mara bahaya. Nah, jadi penyelenggara pemerintahan itu adaptif. Kapan dia bisa adaptif? Kalau dia mau belajar dan menganggap pekerjaannya itu amal soleh. Kalau enggak gitu, pasti dia bosan. Nah, tapi kalau dia sudah tahu tujuan, enggak akan bosan. Jadi orang yang pembosan berarti dia tidak tahu tujuannya. Sekarang tujuannya jelas. Kita akan menjauhi COVID. Supaya itu tidak datang lagi, gelombang keempatnya jangan datang lagi. Nah, itu yang utama. Penyelenggara pemerintahan adaptif, kemudian bentuk adaptif tadi itu jangan ditakuti, berteman sehingga kita bisa bersikap cerdas dengan kebiasaan-kebiasaan yang ringan itu bisa menjauhi, mulai dari cuci tangan dan seterusnya tadi, menjaga imunitas tubuh tadi itu, kemudian makan yang bergizi dan dimulai dari yang kecil-kecil. Barangkali nanti kebiasaannya dari tidak mau menanam jadi mau menanam. Kenapa? Karena harganya murah. Nah, sayur-sayur barangkali mulai dari yang kecil-kecil itu. Terbayang nggak waktu Orde Baru dulu? Ya kan? Ada apotek sehat Bu ya? Betul. Nah sekarang kan nggak ada lagi. Iya. Nah, jadi dari sisi itu walaupun itu dari Orde Baru, dari ilmu pemerintah, tapi harus digaungkan lagi. Biasa menanam cabai, kunyit, jahe, kencur ya Bu ya? Itu kira-kira bahan untuk imun Bu. Betul. Nah, sekarang nggak ada lagi. Nah, jadi walaupun itu dari Orde Baru, karena itu bagus, ayo kita lanjutkan kembali. Paling tidak itu akan mengurangi beban ekonomi keluarga. Oke, baik. Kira-kira begitu. Wah, luar biasa sekali perbincangan kita hari ini ya. Jadi sudah tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Abdul juga, kita mari berteman dengan COVID, itu artinya juga kita harus semakin mengenali gitu kan ya, supaya kita bisa mengetahui ini tindakan apa yang harus kita lakukan. Seperti kita tidak lepas untuk melakukan protokol kesehatan ya Pak ya, PPKM dan lain sebagainya, juga tetap kita aware gitu dengan hal-hal tersebut, karena melihat memang bahwa sampai saat ini juga memang ternyata sebenarnya COVID masih ada. Jadi jangan sampai pemirsa di rumah ini lengah gitu dan mungkin terlalu berpositif thinking ya, bahwa terlalu mengabaikan COVID-19, itu takutnya itu yang nanti kembali menaikkan angka terkonfirmasi kasus COVID-19. Baik, terima kasih banyak Dr. Ice Andriani Liberty SKMMK, tim ahli epidemiologi Satgas COVID-19 Sumatera Selatan, telah bergabung bersama kami. Terima kasih dokter. Terima kasih juga Bapak Muhammad Abduh, akademisi ilmu pemerintahan, telah bergabung bersama kami. Semoga perbincangan kita hari ini juga bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih juga untuk seluruh pemirsa di rumah yang telah bergabung bersama kami, telah menyaksikan Suara Sriwijaya hari ini, dan insya Allah kita akan kembali di episode selanjutnya tentunya dengan tema yang menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.